Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah malam hari ini tepatnya pukul 12.00 saya telah selesai juga mendesain kolam dengan luas kawasan kurang lebih 2 hektar untuk produksi ikan air tawar, yang dalam desainnya ini akan dikembangkan beberapa jenis komoditas ikan air tawar. Di antaranya adalah ikan nila larasati, kemudian ikan bawal, ikan patin, dan ikan gurame. Rencananya ini akan diimplementasikan di awal bulan 9. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, saya berpikir untuk baiknya kita berbincang-bincang terkait dengan keinginan banyak pihak agar saya memberikan satu video yang berkaitan penjelasan tentang bagaimana saya memulai bisnis, yang mana bisnis ini di luar dari latar belakang saya sebagai dosen di Fakultas Perikanan. Tentunya menurut saya salah satu cara kita untuk memulai sebuah usaha adalah mempelajari pasar. Dan ini saya mulai pada tahun 2015. Ketika pada saat itu saya melihat bahwa tren masyarakat kita, terutama di kota Kendari ini, itu senang nongkrong, ngopi-ngopi. Kemudian sebagian masyarakat kita senang menikmati kopi. Di sisi yang lain, pada tahun 2014, pada saat itu saya memiliki banyak kegiatan penelitian di lapangan yang berhubungan langsung dengan nelayan, baik itu nelayan tradisional maupun nelayan kapal pagai. Ada yang menarik dari pengalaman saya ketika melaksanakan kegiatan penelitian yang bersentuhan langsung dengan nelayan, baik itu nelayan tradisional maupun nelayan pagai. Ternyata kalau saya perhatikan, nelayan kita ini pada saat melaut, mereka senang mengkonsumsi kopi. Bayangkan saja, dalam satu kapal penangkap ikan yang ABK-nya terdiri dari 15 orang, 2 malam perjalanan itu, salah satu bahan baku yang mereka siapkan adalah kopi sebanyak 5 kilo. Itu luar biasa. Kemudian pada tahun 2014 akhir, saya bersama dengan kawan saya, satu tim penelitian, ikut kapal menyaksikan secara langsung bagaimana kebiasaan mereka di kapal. Ternyata yang membuat mereka bersemangat, termotivasi, bekerja ekstra itu dengan minum kopi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu berinteraksi dengan orang-orang di pelabuhan perikanan, baik itu di pelelangan maupun di pelabuhan samudra. Saya melihat ada sesuatu yang sangat menarik, yang tentunya saya harus explore lebih jauh untuk dapat saya jadikan sebagai salah satu fokus untuk bisa saya jadikan sebagai lahan basah. Setelah mereka turun dari kapal, yang pertama mereka cari adalah kopi. Dan di situ ada beberapa penjual kopi yang ada di meja, yang di lapak kecil. Saya melihat, mempelajari selama beberapa pekan, pendapatan penjual kopi yang menjajakan itu dalam satu hari bisa mencapai 4 juta rupiah. Itu penjualan secara langsung. Kemudian saya berdiskusi dengan mereka,
Dari hasil diskusi itu, ternyata kopi ini menjadi pilihan utama bagi nelayan, kemudian bagi orang-orang yang berinteraksi di dalam pelabuhan. Selanjutnya saya melihat tren yang begitu luar biasa di masyarakat kita pada saat itu. Warkop-warkop penuh didominasi oleh kaum milenial. Kemudian saya bergerak untuk berpikir, wah ini bagus, ini peluang bisnis yang harus saya jemput, tidak boleh disia-siakan. Maka yang pertama saya lakukan adalah bagaimana mempelajari bisnisnya. Yang pertama saya pelajari itu adalah aspek teknis, karena saya basicnya di perikanan, bukan di pengolahan pangan, sehingga yang saya pelajari itu adalah aspek teknisnya. Bagaimana mengelola bahan baku, mulai dari pengeringan, kemudian sangrai, kemudian penggilingan, menghasilkan bubuk yang lembut, memiliki cita rasa yang sangat unik. Kemudian saya belajar tentang teknik pengemasan, kemudian saya belajar tentang penanganan produk setelah dikemas. Itu semua saya lakukan untuk memulai bisnis ini. Setelah saya memahami ini, maka saya coba mempelajari marketingnya. Saya coba mempelajari titik-titik pasar. Karena saya memiliki keterbatasan dalam marketing, maka saya coba menggunakan pengalaman-pengalaman pada saat masih kecil. Yang dulu kita berjualan es, berjualan keliling. Maka yang saya gunakan pada saat itu adalah, target pasar saya adalah kios-kios. Alhamdulillah tahun 2015 itu ketika saya memulai bisnis itu, pasar saya adalah kios kecil. Sehingga ukuran kopi yang saya desain itu ukuran takaran kecil yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat ke bawah. Alhamdulillah sampai tahun 2017 itu kami punya langganan kurang lebih 102 kios. Akan tetapi ini bisnis akan menjadi kurang produktif karena dari segi pendapatan itu sangat rendah. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu ada momen yang sangat menarik ketika saya bermitra dengan salah satu lembaga internasional dalam bidang riset. Kemudian saya mengikuti pelatihan. Disitulah saya mengenal namanya UMKM. Kemudian saya mempelajari lebih detail dan alhamdulillah saya menjadi fasilitator di situ. Selama saya menjadi fasilitator UMKM di Kota Kendari dan Kota Bau-Bau, banyak hal yang saya dapatkan. Bahwa ternyata kita harus memilih pasar mana yang akan kita jajaki. Maka pada tahun 2018 yang pertama saya lakukan adalah saya lengkapi semua legalitas produk, mulai dari PRT-nya, kemudian IUMK untuk UMKM-nya, kemudian sertifikasi halalnya, semua dilengkapi. Setelah itu saya putuskan, maka pasar saya adalah bukan kios-kios. Saya masuk di pasar modern menggunakan offline dan online. Alhamdulillah, karena saya punya 3 ukuran untuk produk ini, maka dengan sangat mudah saya coba memainkan pola pasar. Tapi sebelum itu saya perlu menyampaikan bahwa usaha ini itu berbeda dengan bidang keilmuan saya sebagai dosen, tapi sebagai praktisi pebisnis, ya tentunya saya harus belajar banyak. Saya mengembangkan usaha kopi ini dan saya beri brand yang namanya Kopi Kahawaku. Awal mula brand itu sangat unik karena saya berangkat dari bahasa lokal, bahasa kita, bahasa saya di kampung. Ketika menyebut kopi itu adalah kahawa.
Maka saya coba menamakan kahwaku. Dalam bahasa Indonesia adalah kopiku. Punya filosofi khusus tentang kahwaku itu. Alhamdulillah saya coba genjot. Tahun 2018 akhir itu saya genjot di promosi. Mulai mengikuti berbagai macam event. Pameran di tingkat kota Kendari, provinsi, nasional. Saya ikuti semua. Untuk apa? Bagaimana saya memperkenalkan produk kopi kahwaku ini sehingga dikenal banyak orang. Kemudian selain saya memperkenalkan dengan promosi-promosi di berbagai macam event, sebagai dosen yang punya jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah selama ini, itu saya optimalkan. Maka saya gunakan kekuatan itu. Bagaimana bisnis ini saya bangun mulai dari atas sampai ke bawah. Saya dekatkan kopi kahwaku dengan kawan-kawan saya, mitra-mitra saya di pemerintahan. Saya dekatkan kopi kahwaku dengan pimpinan yang ada di daerah ini. Sehingga mempermudah bagi bisnis kopi kahwaku ini berjalan di pasar. Masuki pasar modern, semua dimasuki, dan itu dipermudah karena jaringan yang digunakan selama ini. Alhamdulillah tahun 2018 itu juga kopi kahwaku telah masuk di semua toko oleh-oleh yang ada di Kota Kendari. Dan akhir tahun 2018 itu kopi kahwaku juga diterima di Hypermart Lipo Plaza. Dan sampai hari ini kopi kahwaku eksis sebagai satu-satunya produk kopi lokal yang ada di Sulawesi Tenggara yang masuk di Hypermart Lipo Plaza, Kota Kendari. Tentunya untuk sampai pada titik seperti ini, sehingga kopi kahwaku ini jangkauannya sangat luas. Sekarang sudah masuk di luar negeri. Banyak konsumen dari luar. Kopi kahwaku ini sering dilempar ke luar negara. Ada beberapa negara yang sudah memesan kopi kahwaku. Ada kawan-kawan dari Australia, Swiss, Belgia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam. Mereka ketika hadir di Indonesia membawa kopi kahwaku ke negaranya, kemudian ternyata kopi kahwaku ini disukai, dipesan secara online, dan ini terus berjalan. Kemudian pasar kopi kahwaku ini sudah nasional, beberapa daerah. Ini berkat pasar online yang kita buka. Jadi karena saya punya kesibukan tersendiri di kampus, maka semua lapak-lapak, galeri-galeri di tempat dipasarkan kopi kahwaku ini di semua toko oleh-oleh, mereka coba memasarkan secara online, sehingga kopi kahwaku ini begitu marak pasarnya. Bagi orang yang membeli kopi kahwaku selalu mengatakan kepada saya bahwa kopi kahwaku ini berbeda dengan kopi-kopi lain, kopi lokal lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini sangat unik. Mulai dari rasa, mulai dari tekstur, mulai dari performa aroma, itu berbeda. Sehingga frekuensi penjualan ini terus meningkat. Dan alhamdulillah setelah COVID ini kita mulai menata kembali pasar, dan alhamdulillah hari ini stabil mengalami peningkatan. Upaya ini selalu saya sampaikan kepada para mahasiswa. Kebetulan juga karena saya mengajar salah satu mata kuliah kewirausahaan. Pada saat saya mengajar diberikan porsi untuk bagaimana untuk legalitas produk, bagaimana untuk marketingnya, bagaimana untuk stabilitas pasarnya. Saya selalu memberikan contoh-contoh praktis pada mahasiswa bahwa ini loh cara kopi kahwaku sehingga dia bertahan masuk pada pasar-pasar yang pada saat itu susah untuk dipikirkan agar dia bisa masuk, dan ternyata alhamdulillah bisa.
bagaimana memulai bisnis, bagaimana prosesnya sehingga dikenal, bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita menjajak marketingnya, bagaimana kita mempertahankan produk ini di pasar, bagaimana kita coba meningkatkan volume produksi dan meningkatkan luasan pasar. Itu selalu saya sering dengan mahasiswa. Dan alhamdulillah kurang lebih ada 9 mahasiswa yang sering berdiskusi bagaimana membuka pasar, bagaimana mengembangkan bisnis kopi kahwaku ini. Mereka saat ini sudah memiliki produk. Ya, karena yang ada di pikiran, saya selalu menyampaikan begini. Ketika you menjadi mahasiswa, Anda selalu berpikir. Saya selalu dikirimi setiap bulan oleh orang tua. Anda selalu bergantung sama nasib yang berjalan normal. Tapi di dunia luar sana itu berat tantangannya. Bayangkan saja, kalau kita berpatokan dengan apa yang kita dapat di kampus sebagai profesi di bidang perikanan, untuk mendaftarkan, untuk menjadi sebagai seorang PNS dalam satu jurusan 1 tahun 2 orang satu formasi. Bayangkan saja, setiap tahun kita melahirkan 250 wisudawan. Baik, berapa alumni yang dihasilkan selama 5 tahun, berapa alumni perikanan yang ada dari seluruh Indonesia yang memilih jurusan itu, sehingga kita akan berkompetisi sangat tinggi. Sehingga saya selalu motivasi mahasiswa, buka cakrawala berpikir, kembangkan diri. Kita kuliah ini bukan untuk menjadi PNS, kita kuliah ini bukan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kita kuliah ini untuk membentuk diri kita sehingga kita bisa mandiri, bisa berpikir kreatif, inovatif, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kita di luar sana dengan cara yang baik. Maka salah satu caranya adalah silakan mengembangkan kemampuan Anda untuk berwirausaha. Inilah yang saya dorong. Saya selalu mendorong kepada mahasiswa bahwa dalam berbisnis itu kita tidak membutuhkan sebuah ruangan yang besar, gedung yang besar, yang mewah, yang penuh dengan fasilitas. Tidak. Kita berbisnis hari ini kita tinggal memilih, kita mau berada di mana. Kita mau berada di perangkat hulunya, kita mau berada di perangkat hilirnya, atau kita berada di proses marketingnya. Tinggal kita pilih. Kalau kita memiliki modal yang terbatas, tapi kita memiliki pengetahuan tentang bagaimana kita membuka pasar, maka kita bisa pilih di marketing. Contoh misalnya, ada 9 mahasiswa yang saya selalu genjot. Mereka memiliki keterbatasan modal. Saya punya jaringan, saya punya kolega, teman-teman di bisnis yang menciptakan produk, maka saya coba kirim mereka untuk bisa ke sana. Dalam kamar kos bisa menghasilkan uang banyak dengan tidak menciptakan produk, tapi kita berada pada posisi di marketingnya. Ya. Apakah kita beli putus barang ataukah kita konsinyasi? Tergantung bagaimana komunikasi kita dan kepercayaan yang dibangun. Alhamdulillah, dengan modal handphone 1 buah, dengan modal laptop, kita coba membuat sebuah kerangka bisnis secara online. Kemudian kita coba menawarkan produk-produk secara offline ya teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, dan kerabat kita. Dan ini adalah pola-pola yang bisa kita lakukan. Dan ini alhamdulillah berhasil, dan saya bersyukur mereka sekarang ini sudah tangguh, sudah mandiri, sudah bisa mengembangkan produk, bahkan menciptakan produk. Dan yang lebih luar biasa, ada salah satu juga ya, membuat sebuah produk yang sejenis di kopi. Tapi tidak masalah, karena pasar itu kita sudah tentukan. Kita serahkan kepada konsumen, kita berupaya bagaimana coba meyakinkan para konsumen bahwa
kopi Kahawak ini yang terbaik di antara kopi-kopi lokal lainnya di Sulawesi Tenggara. Ini yang saya lakukan. Dan alhamdulillah saya bersyukur dengan mengembangkan bisnis kopi Kahawakku. Saya bukan hanya menggiring mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif, menggiring mahasiswa untuk membuka usaha, tapi saya mengajarkan kepada anak-anak saya bahwa beginilah hidup. Kita harus berpikir dan bekerja keras. Apapun yang kita lakukan itu sudah harus matang betul, dan kita harus konsisten, karena produktivitas usaha yang kita lakukan ini tergantung dari konsistenan kita. Dan inilah kopi Kahawakku. Alhamdulillah sampai hari ini performa, rasa, tekstur itu tetap stabil. Iya, saya bersyukur dengan ini. Saya lebih banyak dikenal sebagai owner kopi Kahawakku. Mereka tidak mengenal saya sebagai seorang dosen. Saya bersyukur. Tapi di hadapan mahasiswa mengenal saya sebagai sosok inspirator yang memberikan motivasi kepada mereka untuk bergerak cepat, untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka, memulai sebuah usaha baru dengan modal yang sangat kecil. Saya selalu mencontohkan sama diri saya bagaimana usaha kopi Kahawakku itu dimulai dengan modal yang kecil dan sampai hari ini eksis sehingga memasuki pasar-pasar yang begitu luas. Saya kira ini adalah cerita-cerita saya yang sangat sederhana, dan karena ini sudah larut malam, ya saya lihat sudah menjelang 12:30. Kita akan sambung lagi di cerita berikutnya setelah saya menjawab satu pertanyaan saja. Ini ada beberapa pertanyaan tentang bisnis kopi Kahawakku dari teman-teman. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi dalam bisnis yang lain, karena saya mendorong mahasiswa ini bukan hanya melihat cara saya mengembangkan kopi Kahawakku, tapi sebagai dosen perikanan saya juga mengembangkan bisnis-bisnis lain di bidang perikanan, usaha budidaya baik air tawar maupun air laut. Dan besok di cerita kita di malam selanjutnya, insya Allah saya akan manfaatkan waktu-waktu tengah malam ini setelah saya menyelesaikan tugas-tugas kampus, menyelesaikan tugas-tugas mengevaluasi bisnis dalam frekuensi harian. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana bisnis, bagaimana masa depan usaha, berusaha, dan bagaimana nasib UMKM ke depannya. Demikian, salam bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan untuk berpikir dan bertindak untuk menjalankan sebuah usaha yang memiliki pasar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.